di K102417 terdengar suara aneh ya teman-teman. Seperti roda benjol gini nih. Apakah ini rodanya benjol? Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya berada di Stasiun Gambir tanggal 7 April 2024. Nah, hari ini rencana saya akan naik kereta api tambahan GMR-YK atau KA tambahan GMR-YK, atau nama lainnya sepertinya kalau nggak salah KA Taksaka Ekstra Lebaran teman-teman. Jadi untuk kereta api tambahan GMR-YK ini rencananya akan memakai rangkaian eksekutif dan ekonomi New Generation Stainless Steel 2024. Nah, apakah benar seperti itu? Nanti kita akan review bareng-bareng ya teman-teman. Ya, jadi tanggal 7 April ini sepertinya adalah puncak arus mudik ya teman-teman. Jadi stasiun Gambir ini cukup terlihat ramai hari ini. Dan untuk keberangkatan dari kereta Taksaka tambahan, Taksaka Ekstra Lebaran, ini kurang lebih pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan akan tiba di Yogyakarta pukul 20.25 waktu Indonesia bagian Barat. Namun untuk pemberhentiannya saya belum paham ya teman-teman, nanti akan berhenti di mana aja. Tapi sepertinya akan berhenti di stasiun Bekasi, stasiun Cirebon, stasiun Purwokerto, Kroya, Kutoarjo, dan terakhir di Yogyakarta. Sepertinya seperti itu. Oke, jadi mungkin kita sambil jalan aja ya teman-teman. Kita akan lihat suasana stasiun Gambir seperti apa. Jadi jangan skip ya teman-teman, tonton sampai selesai. Oke teman-teman, jadi hari ini saya berkesempatan untuk naik eksekutif dari KA tambahan GMR-YK di eksekutif 413B. Jadi saya berada di kursi 13B atau kursi single seat, seperti favorit saya biasa ya teman-teman kalau naik eksekutif. Jadi alhamdulillah, walaupun saya pesan tiket mendadak H-3 keberangkatan atau hari Jumat kemarin kalau nggak salah saya pesan tiketnya teman-teman. Jadi pas awal-awal banget dia tiketnya dibuka KA tambahan GMR-YK, saya langsung scroll aplikasi kayak akses dan alhamdulillah langsung dapat ya teman-teman. Oke, jadi mungkin kita akan tunggu waktu dulu karena ini masih pukul 9.39 teman-teman. Jadi saya awal banget nih datangnya ke stasiun Gambir. Oke lah, kita tunggu waktu dulu ya teman-teman, biar nggak terlalu bosan juga di emplasemen atas. Nah teman-teman, jadi kalau kita ke stasiun Gambir itu pemandangan yang cukup istimewa sebenarnya ada di sini teman-teman. Nah, itu ada Monumen Nasional atau Monas teman-teman, yang tidak akan kalian temui di stasiun keberangkatan terminus lain di Jakarta ya teman-teman, seperti Pasar Senen ataupun stasiun-stasiun lain. Cukup keren ya teman-teman. Jadi kalau stasiun Gambir ini nantinya fungsinya sudah dialihkan ke stasiun Manggarai, maka pemandangan seperti ini tidak akan terlihat lagi ya teman-teman, kecuali jika kalian mungkin naik KRL dan melintasi stasiun Gambir. Pemandangan seperti ini akan lebih indah jika dilihat dari atas. Nanti kita akan coba review juga dari atas ya teman-teman. Mantap. Jadi saat ini saya sudah berada di emplasemen stasiun Gambir, jalur 4 dan jalur 3. Nah, jadi kali ini saya masih menunggu untuk kedatangan kereta api tambahan Gambir Yogyakarta.
Kebetulan ini masih pukul 10:16 waktu Indonesia bagian barat. Masih banyak spare waktu di sini sebetulnya ya teman-teman. Tapi saya bosan juga kalau harus ke bawah lagi gitu. Jadi ya kita menunggu saja di emplasemen stasiun Gambir sambil lihat-lihat kereta api yang akan melintas. Oke teman-teman, saksikan perjalanan saya. Saya belum tahu nih mau turun Kutoarjo apa mau turun Yogyakarta. Karena tiket saya itu Yogyakarta, tapi tujuan saya itu sebenarnya ke Kutoarjo. Ya bisa-bisa aja sih sebenarnya turun Yogyakarta nanti naik ke Kutoarjo lagi gitu. Lihat sikon aja lah ya teman-teman. Oke, pokoknya saksikan terus sampai selesai. Nah ini dia teman-teman yang tadi saya bilang view cantik dari atas stasiun Gambir. Ini terdapat Monumen Nasional atau Monas ya teman-teman, jika kalian naik kereta api dari stasiun Gambir. Nah jika nantinya sebagian besar kereta api sudah dipindah ke Manggarai, tentunya pemandangan seperti ini tidak akan terlihat lagi ya teman-teman. Ya sangat disayangkan sebetulnya, tapi mungkin karena supaya lebih efisien dan tersentralisasi, ya mau gimana lagi nantinya bakal dipindah ke Manggarai sebagian besar ya teman-teman. Jalur 3. Jalur 1 komuter lain melintas langsung. Jalur 3 persiapan kereta api Manahan akan masuk di jalur 3 dengan lokomotif CC 201 sepertinya nih. Lokomotifnya kotak. Oke, ini dia kereta api Manahan tambahan. Ini dengan rangkaian baru juga, ini rangkaian baru 2024. Oh ternyata perkiraan saya salah teman-teman. Pakai CC 2040307. Nah ini dia kereta api Manahan tambahan. Ini pakai rangkaian apa ya, saya lupa ya. Nanti saya tulis di deskripsi aja ya teman-teman. Oh ternyata membawa 2 buah luxury loh. Ini dia. Oh tapi luxury-nya luxury 23. Oke, persiapan masuk kereta api tambahan Gambir Yogyakarta. Lokomotifnya LH dari arah Cipinang. Oh iya, ini kereta parkir dari Cipinang ya. Jadi lokomotifnya LH. Nggak tahu ini CC 201 apa 204 atau 203. Kayaknya kalau dilihat bentuknya sih kotak. Kita tunggu akan melintas ke sini nih. Petugas pelangsir sudah siap. Saya kira keretanya dari Jakarta Kota. Saya tadi nungguin dari arah utara. Ternyata keretanya datang dari arah selatan. Berarti keretanya dari arah Cipinang ya teman-teman. Oke, kita tunggu persiapan masuk jalur 4. Nah itu dia lokomotifnya LH. Oh, 0405. Mantap nih, salah satu loko gacor teman-teman. Oke, sip. Oke, jadi untuk kereta tambahan Gambir Yogyakarta ini sudah memakai rangkaian terbaru. Ini untuk kelas eksekutif ya teman-teman. Jadi seperti ini sudah menggunakan pintu otomatis seperti halnya kereta Taksaka, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu dan Argo Bromo Anggrek. Nah, di sini sudah ada pintu otomatis dan di sini juga ada selang untuk pengisian air ya teman-teman. Dan sambungan juga sudah memakai akordeon.
Nah, ini untuk kereta pembangkitnya P02404. P pembangkit 0, kereta harus ditarik lokomotif. 24 tahun 2024 mulai dinas. 04 adalah nomor urut dari kereta tersebut. Dan kita akan lihat dulu untuk kereta yang ini, K1 02415. Jadi K1 adalah kereta eksekutif, 0 harus ditarik lokomotif, 24 adalah tahun mulai dinas tahun 2024, 15 adalah nomor urut dari kereta tersebut. Belum memiliki depo ya teman-teman. Oke, dan ini kita tidak perlu menjelaskan. Seperti ini, tidak ada papan nama di sini, hanya ada PIDS di sini. KLB tambahan. Oke, kita akan coba masuk. Nah, di sini pintunya juga sudah otomatis. Kursi 13B, saya berada di sini ya teman-teman. Kursi single seat. Nah, jadi teman-teman, untuk kursinya sendiri ini hanya satu karena single seat ya teman-teman. Dan kursinya bisa diputar seperti ini, caranya ditekan kemudian putar. Oke, tidak usah karena kita akan menghadap ke sana. Lalu bisa di reclining pakai tombol itu ya teman-teman. Terdapat footrest juga di sini. Ada stop kontak dan harusnya ada USB. Nah, di sini ada USB. Ini ya teman-teman. Oke, sip. Di sini tidak ada meja kecil karena sudah digantikan oleh ini apa namanya ya, luas banget pokoknya lah ya. Terdapat tirai juga. Dan untuk papannya sendiri, untuk PIDS-nya di sini sama seperti New Generation sebelumnya. Di sini ada papan penunjuk toilet dan rambu-rambu lain. Terus ada kondektur, stasiun pemberhentian. Terus ada, nah kita posisi di mana nantinya ada di sini ya teman-teman. Di situ ada kecepatan berapa, eksekutif berapa, terus stasiun pemberhentian berikutnya stasiun mana. Oke, di sini cukup ramai. Oke. Oke teman-teman, kita akan coba ke kereta makan. Udah naik ya. Pencet. Oke, jadi kereta makan terletak di depan eksekutif 1 ya teman-teman. Dan di belakang ekonomi. Isi. Mendorannya di belakangnya dulu tuh. Hah? Mendorannya. Di belakang. Belakang lift. Woi, mendoran dia. Oke, jadi ini untuk kelas ekonomi. Visi. Iya, 8B depan. Untuk interior sepertinya tidak jauh beda. Hanya tidak terdapat footrest di kereta ekonominya ya. Memasuki stasiun Jatinegara menuju stasiun Serpindi. Oke teman-teman, jadi saat ini saya sudah berada di dalam kereta api tambahan atau KLB tambahan GMR YK atau Gambir Jakarta. Jadi kesan pertama saat masuk ke keretanya yaitu adalah pertama dingin ya teman-teman, keretanya cukup dingin. Dan untuk ruangannya terasa lebih lega gitu ya, sama jendelanya juga terasa lebih lega. Dan legroom, terutama legroom juga terasa lega banget ini. Pokoknya belum bisa berkata-kata lah ya, kita coba nanti saja.
Oke, jadi karena leganya legroom di sini ya teman-teman. Ini letak masalahnya justru pada stop kontak yang terlalu jauh menurut saya teman-teman. Jadi kalau mau nyolok set, kayaknya kurang gimana gitu, kurang dekat aja. Kalau saya masih ada yang belakang sini teman-teman, tapi kalau yang depan nggak bisa. Jadi gimana ya istilahnya, stop kontak mungkin bisa agak dimundurin dikit ke sini lah biar nggak jauh-jauh banget gitu. Tapi di sini keren loh, ada lampu-lampunya di bawah. Oke teman-teman, jadi saat ini kita sudah melintasi stasiun Jatinegara dan kurang lebih di kecepatan 98 km per jam, 90-an km per jam ya. Nah, ini kita melintas stasiun Klender. Jadi untuk kenyamanan saya akui lebih baik dari kereta api Taksaka ataupun Argo Bromo Anggrek ya teman-teman yang pernah saya naiki kemarin. Jadi untuk kekedapan suara saya akui mantap, terus guncangan tidak terlalu terasa, getaran juga tidak terlalu terasa, padahal saya berada di pivot bogie ya teman-teman. Kalaupun terasa sedikit mungkin karena faktor track ya teman-teman, karena tracknya juga kan masih tergolong baru ya teman-teman. Oke lah, yang penting
keretanya cukup bagus. Semoga saja bukan karena masih baru ya. Walaupun nantinya sudah lama, semoga saja bisa tetap dipertahankan seperti ini. Mantap. Oke teman-teman, jadi perjalanan kita telah tiba di jalur 3 stasiun Bekasi. Pukul berapa ya? Pukul 13:14 waktu Indonesia bagian Barat. Kita telah tiba di stasiun Bekasi. Saat lagi akan diberangkatkan kembali menuju stasiun Yogyakarta. Ternyata untuk pintu P-nya masih manual ya teman-teman, tidak memakai pintu otomatis. Tujuan Kampung Batavia Manggarai masuk Bekasi Timur. Tujuan Kampung Batavia Pasar Senen keberangkatan Cikarang masuk Cibitung. Jalur 7 tujuan Kampung Batavia Pasar Senen keberangkatan pukul 13. Iya, moga. Oke teman-teman, jadi ini di kereta makan ya teman-teman. Ini pintu khusus untuk barang dari kereta makan, dari luar maksudnya menuju kereta makan. Di sini juga, di sini ada panel distribusi ya teman-teman, dan ada musola juga. Nah ini dia untuk musolanya. Oke, ada satu buah sajadah dan beberapa alat sholat ya teman-teman. Mantap. Di K1024711 terdengar suara aneh ya teman-teman, seperti roda benjol gini nih. Apakah ini rodanya benjol? Menurut kalian gimana nih teman-teman?
Iya. Di sini ada kloset duduk. Itu ada tombol flushingnya ya teman-teman. Dan di sini ada semprotan ya. Terus di sini ada tempat sampah, tisu, ada keran buat cuci tangan. Di sini ada foot washer ya. Ini keran untuk foot washer. Di sini bisa digunakan untuk wudhu ya teman-teman. Bisa basuh kaki di sini. Dan tidak lupa di sini ada cermin juga. Yang sebetulnya ini bisa dibuka. Cuman kemarin saya lupa caranya dari mana ya. Dari sini kayaknya. Nah, ini bisa. Dari sini juga bisa. Nah, ini dia dalamannya. Tapi ngeri juga ya teman-teman kalau mau buka jendela. Lanjut. Lanjut untuk toilet wanita. Wah, lagi dibersihin ya Mas ya. Di sini fasilitasnya sama, cuman bedanya di sana ada baby help desk. Oke, ini lagi dibersihin sama Masnya. Mantap sekali. Saat ini kita sudah melintas langsung stasiun Cikampek dan terasa sedikit bergejolak ya teman-teman. Kemungkinan besar ini faktor dari trek atau jalurnya itu sendiri ya teman-teman. Karena dari tadi rasanya tidak begini. Kecuali tadi ya teman-teman di X2 yang K1 2417 itu memang sepertinya rodanya bermasalah sedikit sih menurut saya ya. Tapi itu memang perlu validasi lebih lanjut ya teman-teman. Makanya saya tanya aja, menurut teman-teman gimana tadi teman-teman, rodanya apakah benjol atau tidak ya? Kalian bisa mendengarkan sendiri dari suaranya. Untuk kali ini memang terasa treknya cukup bergelombang dan tidak rata sepertinya teman-teman. Selepas stasiun Cikampek sih rasanya sih. Kayaknya semua kereta deh terasa seperti ini semua. Nggak cuma kereta ini, bahkan kereta yang termasuk baru seperti K1NG ini masih cukup terasa loh. Nggak apa-apa sih, masih cukup bisa menikmati pemandangan di sekitarnya.
teman-teman, jadi untuk kursi single seat ini hanya ada satu meja lipat tentunya ya. Nah di sini ini ada meja lipat. Kemudian untuk yang sebelah sini kosong ya. Oke. Perjalanan kita saat ini telah tiba di stasiun Cirebon pukul 15:35 waktu Indonesia bagian Barat, dan ada pergantian kru KA biasanya di Cirebon, dan juga ada pengisian ulang untuk air di toilet ya teman-teman. Jadi kita akan tunggu keberangkatan dari KA tambahan ini. Sepertinya masih lama karena ada pengisian air dan pergantian kru KA. Tambahan Gabir Jogja, tujuan dari stasiun Yogyakarta. Bagi penumpang kereta api tambahan Gabir Jogja yang masih berada di luar rangkaian kereta, kami Jalur 2 melintas kereta api kontainer, melintas langsung ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita akan uji coba lagi untuk pintu otomatisnya, tapi dari luar. Oke, menutup. Kita akan coba lagi. Oke sip, pintu terbuka dengan baik. Jadi untuk pintu otomatis ini dapat dikendalikan secara manual dari sini ataupun terpusat dari kondektor ya teman-teman. Top sekali.
Oke teman-teman, jadi setelah melintas stasiun Cirebon Perujakan, maka kita sudah terpisah dengan lintas utara dan saat ini kita sudah memasuki lintas tengah ya teman-teman, antara Cirebon, Purwokerto sampai Kroya. Nah, nantinya kita akan bertemu dengan lintas selatan di stasiun Kroya. Oke, lanjut video sampai selesai ya teman-teman. Kecepatan masih normal, dibatasi kecepatan dengan kecepatan maksimal 100 km per jam, dan saat ini paling di 96 sampai 98 km per jam. Oke teman-teman, pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat, kereta api tambahan KLB tambahan sudah tiba di stasiun Purwokerto dan sedang proses pengisian air. Nah, ini pengisian airnya dari bawah ya teman-teman, tidak dari atas seperti di Cirebon tadi. Oke, ini ada kereta api yang akan melintas langsung dari arah selatan. Semboyan 5 diizinkan berjalan. Nah, di Purwokerto ini juga memiliki depo lokomotif dan juga depo kereta ya teman-teman. Nah, di sana ada depo lokomotif dan di sebelah sini ada depo kereta. Ini beberapa kereta cadangan yang terparkir di area depo ya teman-teman. Nah, batas emplasmennya berada di sebelah sana, ada semboyan 8R, yaitu batas emplasmen stasiun dan emplasmen depo. Otomatis loh. Masuk. Kita gantian bang.
Oke teman-teman, review dikit nih untuk kursi M1 nya. Ternyata memang lebih empuk ya teman-teman dari kursi eksekutifnya. Bahkan ini empuk banget loh. Enak, kursi M1 nya enak banget, ini empuk banget, nyaman banget lah buat makan ini. Oke teman-teman, jadi perjalanan kita saat ini sudah tiba di stasiun Kroya. Dan selanjutnya akan berhenti di stasiun Gombong, Kebumen, Kutoarjo, dan Yogyakarta. BTW semboyan 21 malamnya unik juga nih teman-teman. Warna hijau memanjang gini, terus terang saya baru lihat pertama nih. Biasanya kan ada dua lampu ya, yang satu merah, yang satu hijau. Biasanya kan bentuknya bulat gini ya, sekarang bentuknya bisa panjang gini. Oke. Jadi semboyan 21 malamnya seperti ini untuk New Generation. Nah, yang saya baru tahu di stasiun Kroya ini ternyata isi air juga teman-teman. Nah, di sebelah sana itu tadi isi air juga. Saya kira ngisi airnya tuh cuma di Cirebon, terus Purwokerto, Kutoarjo gitu kan. Ternyata di Kroya bisa isi air juga loh teman-teman, sekarang baru tahu saya. Oke teman-teman, perjalanan kita saat ini telah tiba di stasiun Gombong. Dan ternyata rangkaian paling belakang nggak dapet peron. Saya tadi hampir turun dari sana teman-teman. Nah, peronnya sampai sini doang. Oke, di jalur 2 masuk kereta api apa ini ya? Kok gelap banget ya. Oke, jalur 2 masuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan atau GBMS, tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Oke, pukul 19.08 kereta tambahan GMR YK sudah tiba di stasiun Kebumen. Langsung akan berangkat loh teman-teman. 19.08 ya. Oke, kita persiapan keretanya langsung berangkat nih teman-teman.
Oke, perjalanan sudah sampai di stasiun Kutoarjo pukul 19:33 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya memutuskan untuk lanjut dulu ke Jogja ya teman-teman, sekalian untuk full trip lah ya. Nanggung banget kalau sampai Kutoarjo doang. Tiket saya soalnya sampai Jogja, ya udahlah lanjutin aja. Toh harganya juga sama, Gambir Kutoarjo sama Gambir Yogyakarta. Dan sebentar lagi keretanya akan diberangkatkan dari jalur 3 stasiun Kutoarjo setelah keretanya isi air ya teman-teman. Tapi sepertinya nggak jadi isi air ini, soalnya stoknya masih banyak kan. Oke, persiapan berangkat dari jalur 3. Penumpang yang turun cukup banyak sekali ya teman-teman. Kalau saya ikutan turun mungkin saya jadi bagian di antara mereka. Malam ini sepertinya dingin banget lur. AC-nya sampai berembun begini. Berapa derajat ya? Emang tambah dingin kayaknya nih. 24 derajat Celcius. Jadi setelah berangkat stasiun Kutoarjo, maka stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun akhir, stasiun Yogyakarta. Ya, jadi perjalanan saya putuskan untuk ke stasiun terminus dari kereta ini yaitu ke Yogyakarta. Sekalian saja ya teman-teman, karena juga harganya sama saja kalau kita ke Kutoarjo ataupun kita ke Yogyakarta. Oke, jadi saksikan videonya terus sampai selesai, sampai ke stasiun Yogyakarta. Oke, persiapan saat lagi akan tiba di stasiun Yogyakarta, stasiun akhir dari KA penumpang tambahan atau KLB tambahan. Jadi sudah pada bersiap-siap ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi hari ini saya sudah sampai di stasiun Yogyakarta dan hari ini cukup menyenangkan walaupun sedikit melelahkan ya teman-teman. Dan kesimpulannya bagaimana untuk eksekutifnya sendiri cukup nyaman dari segi kursi yang lebih empuk, terus dari segi kekedapan suara yang cukup bagus, guncangan yang lebih minim, getaran yang lebih minim dan sebagainya. Dan pintu otomatisnya ternyata sudah ada sensor badannya. Tadi saya sudah mencoba untuk menjepitkan diri saya sendiri dan akhirnya pintunya berhasil untuk membuka kembali teman-teman. Jadi cukup bagus dari executive generation dari generasi sebelumnya. Nah ini ternyata kebetulan saya bertemu sama orang Surabaya ini. Nah, iya. Nggak kabar-kabar dia. Ternyata ketemu Dia naik full trip, aku enggak. Oh iya, ternyata Mas Bima naik dari mana Mas? Kroya. Dari Kroya. Gagal motisan Anda yang bisa Oke, jadi untuk ekonominya sendiri kayaknya nggak ada bedanya ya Mas ya.
Enggak, bedanya itu cuma sempit sama kursinya lebih banyak ya. Terus nggak ada footrest sama meja lipat kalau untuk ekonomi. bedanya cuma kursi tok wes. Iya, kursi doang. Jadi seperti itu kesimpulannya ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan jangan lupa subscribe juga Pak Mas. Jangan lupa di subscribe dan dimanfaatkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.